Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, bertemu lagi di kelas analisa laporan keuangan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis aktivitas operasi, di mana pada materi ini kita akan fokus kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas operasi sebuah perusahaan. Adapun subtema yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan pengukuran laba, yang kedua adalah pos tidak berulang, kemudian yang ketiga pengakuan pendapatan, yang keempat beban tangguhan, yang kelima adalah imbalan kerja, dan yang terakhir adalah tentang bunga dan pajak. Kita langsung ke submateri yang pertama, itu berkaitan dengan pengukuran laba. Pengukuran laba sebetulnya kita mulai dari konsep laba dulu begitu ya, bahwa laba ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Nah, konsep laba ini dibagi menjadi dua, teman-teman semua. Yang pertama adalah laba ekonomi, yang kedua adalah laba permanen. Laba ekonomi ini adalah mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode. Biasanya yang dilaporkan setiap tahunnya ini adalah laba ekonomi. Kemudian laba permanen ini adalah lebih kepada estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kombinasi bisnis saat ini. Nah, bagaimana cara kita mengukur laba akuntansi? Di sini ada dua skema ya yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah pendapatan versus keuntungan. Perlu dibedakan apa sih pendapatan dengan keuntungan. Pendapatan ini merupakan arus kas masuk atau penjualan tunai yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif atau penjualan kredit yang diperoleh yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung ya. Sementara keuntungan ini merupakan arus kas yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang timbul dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua adalah beban versus kerugian. Nah, bedanya apa? Beban ini merupakan arus keluar yang terjadi atau arus keluar prospektif atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang masih berlangsung. Kerugian merupakan penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tidak terduga dan mendadak di suatu perusahaan. Yang berikutnya adalah kita akan mengklasifikasi dan mengukur laba alternatif ya. Jadi laba ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman semua. Klasifikasi laba ini ada laba operasi dan laba non operasi, kemudian laba berulang dan laba tidak berulang. Apa bedanya 4 laba ini? Oke, kita bahas yang pertama adalah laba berulang dan laba tidak berulang. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasi dalam menentukan komponen laba permanen dan laba sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 alternatif pengukuran laba, yaitu laba neto, penghasilan komprehensif, dan laba dari operasi dilanjutkan. Nah, ini perbedaan dari ketiga alternatif pengukuran laba ini. Yang pertama adalah laba neto. Laba neto ini adalah bukan merupakan laporan akhir ya, karena belum memasukkan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atau penghasilan komprehensif ya. Yang kedua ada namanya penghasilan komprehensif. Nah, ini yang belum dimasukkan dalam laba neto. Penghasilan komprehensif ini mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas selain yang berasal dari aktivitas pemilik seperti dividen dan penerbitan saham. Yang terakhir adalah laba dari operasi dilanjutkan, di mana ini adalah pengukuran yang tidak memasukkan pos tidak berulang seperti pos luar biasa dan dampak dari operasi dihentikan dari laba neto. Oke, yang berikutnya adalah laba operasi dan non operasi. Apa sih laba operasi dan operasi ini? Laba operasi ini merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya.
di mana tidak termasuk semua pos tidak berulang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Sementara laba dan operasi secara kolektif merupakan kebalikan dari laba operasi ya, yang mengacu kepada semua komponen laba yang tidak dimasukkan di dalam laba operasi. Oke, sekarang berikutnya adalah penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif ini mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas, selain yang berasal dari aktivitas pemilik, seperti dividen dan penerbitan saham. Nah, adapun rumus untuk mengukur penghasilan komprehensif, teman-teman semua. Yang pertama, kita harus menentukan dulu laba netonya berapa, ya. Setelah ditentukan, maka kita akan melihat penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari satu, ya. Tanda plus minus ini menggambarkan keuntungan atau kerugian ya. Kalau dia untung berarti plus, kalau dia rugi berarti minus. Yang belum direalisasi atas efek yang dapat diperdagangkan. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas instrumen derivatif. Yang ketiga adalah penyesuaian penjabaran mata uang asing. Yang keempat, penyesuaian imbalan pasca kerja. Kemudian setelah itu ditotal, ya ketemu hasilnya apakah negatif ataukah positif, nanti baru dijumlahkan dengan laba neto yang sebelumnya. Ketemu nanti penghasilan komprehensif. Nah, yang berikutnya, submateri yang kedua adalah pos tidak berulang. Pos tidak berulang ini adalah pos yang tidak terjadi secara berulang-ulang di dalam sebuah laporan keuangan, di mana pos ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pos luar biasa. Ya. Pos luar biasa dapat dibedakan dari sifat yang pertama adalah tidak biasa dan kedua adalah jarang terjadi. Sebagian besar pos luar biasa terkait dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Kedua sifat pos luar biasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Sifat yang pertama tadi yang saya sebutkan, bersifat itu tidak biasa, yaitu suatu kejadian atau transaksi yang sangat tidak normal dan tidak terkait atau hanya terkait secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan umum dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, jarang terjadi sifatnya, yaitu suatu kejadian atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan terjadi pada masa depan yang dekat. Ini contoh pos luar biasa ini seperti penurunan nilai atau penghapusan piutang. Ini kan jarang-jarang terjadi ya. Kemudian terjadinya keuntungan atau kerugian akibat pelepasan segmen bisnis dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bagaimana sih akuntansi dari pos luar biasa ini. Pos luar biasa ini dilaporkan pada baris terpisah setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, maka laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Pos yang sifatnya hanya tidak biasa atau jarang terjadi, tetapi tidak keduanya tidak dapat digolongkan sebagai pos luar biasa. Jadi teman-teman, sifatnya ini harus melekat pada kedua sifat tadi ya, yaitu tidak biasa dan jarang terjadi ya. Ketika itu hanya melekat satu, maka itu tidak bisa digolongkan sebagai pos luar biasa. Kemudian bagaimana kita menganalisis pos luar biasa? Pos luar biasa ini sifatnya tidak berulang, karenanya akan dikeluarkan dari laba saat menghitung laba permanen, perbandingan antar waktu atau antar perusahaan. Pos luar biasa seringkali terkait dengan operasi, namun pos ini berbeda dengan pendapatan atau beban normal karena sifatnya yang tidak berulang. Jadi dikeluarkan ya dari laba saat menghitung laba permanen. Ya. Nah, yang kedua adalah operasi dihentikan. Perusahaan ini kadang-kala itu melepas suatu divisi atau memutuskan untuk menghentikan beroperasinya suatu divisi atau lini produk dalam suatu perusahaan. Saat pelepasan yang terkait dengan segmen usaha yang bisa diidentifikasi secara terpisah ini terjadi, maka diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi, karena otomatis ini akan mempengaruhi juga jalannya sebuah perusahaan. Nah, bagaimana sih akuntansi operasi yang dihentikan?
Jadi untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, aktiva dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan harus dapat dipisahkan dengan jelas, baik secara fisik maupun operasional, dari aktiva dan aktivitas usaha entitas yang lainnya. Nah, akuntansi dari pelaporan usaha yang dihentikan memiliki dua sisi. Yang pertama, laporan keuangan tahunan berjalan dan 2 tahun sebelumnya dinyatakan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang berada sebelum laba yang masih berlangsung. Yang kedua adalah keuntungan atau kerugian terkait dengan penghentian usaha dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Jadi ini betul-betul memang harus dipisahkan dari proses operasi perusahaan karena sudah dihentikan dari proses operasi sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian penghentian usaha untuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya dalam 2 kategori. Apa saja kategorinya? Yang pertama adalah laba atau rugi operasi segmen yang dihentikan hingga manajemen menentukan tanggal penghentian. Yang kedua, laba atau rugi pelepasan termasuk laba atau rugi operasi selama periode antara. Nah, analisis operasi yang perlu dilakukan dalam operasi yang dihentikan adalah penyesuaian yang bersifat langsung dalam menganalisis operasi yang dihentikan untuk tahun berjalan maupun untuk 2 tahun sebelumnya. Karena perusahaan menyajikan kembali laporan laba rugi dan melaporkan laba atau rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Jadi diharuskan untuk memiliki laporan kembali ya untuk menjelaskan bahwa ada sejenis operasi yang dihentikan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya perubahan akuntansi atau lebih kepada perubahan metode akuntansi. Nah, perusahaan itu memiliki kebijakan untuk merubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan didasarkan pada beberapa alasan. Apa saja sih alasannya? Kenapa sih perusahaan itu melakukan perubahan akuntansi? Yang pertama adalah karena adanya standar akuntansi baru. Jadi yang misalnya berbasis kas diganti dengan berbasis akrual. Jadi perusahaan menerapkan metode yang baru. Yang kedua adanya untuk dapat mencerminkan aktivitas atau kondisi usaha yang berubah dengan lebih baik. Mungkin dengan metode yang baru atau metode yang lain, perusahaan tersebut dapat mencerminkan kondisi atau kinerjanya yang lebih baik. Yang ketiga adalah untuk mempercantik laporan keuangan, terutama melakukan manajemen laba. Ini sama ya, alasannya bisa jadi dengan metode yang baru akan memperindah, jadi kelihatan lebih bagus ya laporan keuangannya. Oke, bagaimana sih kita melaporkan perubahan ketika terjadi perubahan akuntansi ini? Nah, ini ada 4 skema ya. Yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi terjadi di saat perusahaan berpindah dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Jadi, dia mengganti gitu ya prinsip akuntansinya. Yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi. Akuntansi akrual itu membutuhkan estimasi beberapa hal seperti masa manfaat aktiva, biaya garansi, keusangan persediaan, asumsi pensiun, dan piutang tak tertagih. Yang ketiga adalah perubahan entitas pelapor. Perubahan entitas pelapor ini berasal dari berbagai cara, termasuk publikasi awal laporan keuangan konsolidasi dan perubahan kebijakan konsolidasi terkait anak perusahaan. Dan yang terakhir adalah koreksi kesalahan. Kesalahan pada laporan keuangan ini dapat berasal dari kesalahan aritmetika, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi, atau kesalahan pengungkapan informasi. Jadi kita bisa menggunakan perubahan akuntansi, begitu ya. Yang berikutnya adalah pos khusus. Jadi pos khusus ini mengacu pada transaksi dan kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi tetapi bukan keduanya. Nah, jadi biasanya pos ini dilaporkan dalam pos terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian laba dari operasi dilanjutkan. Nah, contoh dari pos khusus ini adalah misalnya seperti terjadinya restrukturisasi ya, atau perubahan struktur dari sebuah perusahaan. Nah, ini perlu dianalisis gitu ya, karena bisa jadi akan
berimplikasi pada ekonomi dari perusahaan tersebut. Kemudian penurunan nilai aktiva ya. Jadi bagian dari pos khusus ini adalah penurunan nilai aktiva. Nah, penurunan nilai itu harus dibedakan baik dari restrukturisasi maupun pelepasan segmen. Kedua hal ini berbeda baik dari segi perlakuan akuntansi maupun implikasi ekonominya. Pelepasan segmen usaha diperlakukan sebagai penghentian operasi yang telah dibahas sebelumnya. Sementara penurunan nilai aktiva dicatat pada pos khusus. Beban restrukturisasi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi restrukturisasi itu umumnya terkait dengan perubahan utama dalam usaha dan strategi perusahaan. Restrukturisasi seringkali menimbulkan biaya, ini pasti biasanya menimbulkan biaya ya. Divestasi unit usaha seringkali menimbulkan kerugian. Permintaan kompensasi karyawan yang diberhentikan, kemudian terjadi kerugian yang berasal dari penghapusan nilai aktiva dan persediaan, penghentian awal sewa yang mahal, serta investasi dan perbaikan baru yang perlu dibayar. Analisis pos khusus. Ya, kurangnya panduan dalam menganalisis pos khusus ini menciptakan kesempatan manajemen laba. Tantangan lain adalah untuk memahami dasar ekonomi suatu pos khusus, terutama beban restrukturisasi. Jadi tidak mudah melakukan analisis pada pos khusus ini ya. Jadi butuh ketelitian dan informasi yang cukup dari perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengakuan pendapatan. Panduan pengakuan pendapatan. Nah, dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan akrual yang tidak layak dapat menyebabkan dua hal yang tidak diinginkan, yaitu jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya atau terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Jadi, kalau terjadi pendapatan ya, kemudian ternyata pas pelaporan itu terjadi salah pencatatan. Entah itu pada periode yang pendapatan akan diakui ataupun pada periode yang salah ya, sehingga akan menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut ya. Kemudian yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya, adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Maka laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi dan periode berikutnya terlalu rendah. Jadi akibatnya itu gitu ya, ketika terjadi salah pencatatan, maka laba periode pertama bisa jadi terlalu tinggi dan periode berikutnya itu menjadi terlalu rendah karena pendapatannya tidak ditempatkan pada pos yang tepat. Nah, ketidakpastian ada namanya ketidakpastian penagihan pendapatan. Ini biasanya kita sebut sebagai piutang tak tertagih ya. Jadi perusahaan ini akan menyisihkan suatu cadangan untuk piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang dari penjualan kredit. Jika tidak terdapat keyakinan yang wajar mengenai ketertagihan piutang, praktik memberikan prosedur umum untuk menangguhkan pengakuan pendapatan hingga kas tertagih. Jadi jangan dianggap sebagai pendapatan begitu ya, sampai piutang itu betul-betul sudah tertagih. Pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan. Jika pembeli memiliki hak mengembalikan, jadi ada perjanjian di awal bahwa ketika kita membeli barang, kemudian ada sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita bisa mengembalikan barang tersebut. Ya. Maka apa yang terjadi? Pendapatan dan biaya penjualan diakui, tetapi dikurangi untuk mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Jika tidak dipenuhi, pengakuan pendapatan dapat ditangguhkan. Nah, ada juga pendapatan franchise ya. Jadi seperti perusahaan-perusahaan yang menjual brandnya gitu ya kepada pihak lain gitu, sehingga pihak lain bisa menggunakan brandnya dia, semua resepnya sampai tata letak dari isi perusahaannya gitu ya. Nah, standar akuntansi untuk franchisor ya mewajibkan bahwa pendapatan komisi franchise dari penjualan franchise diakui hanya ketika seluruh jasa yang material dan kondisi yang terkait dengan penjualan sebagian besar ya telah dilakukan atau dipenuhi oleh franchisor. Jadi ketika kewajibannya sudah terpenuhi, maka itu baru dicatat sebagai pendapatan dari komisi franchise-nya.
Yang berikutnya adalah perjanjian pembiayaan produk. Ya. Perjanjian pembiayaan produk ini merupakan perjanjian yang melibatkan transfer atau perolehan persediaan oleh sponsor yang meskipun seringkali menyerupai penjualan pendapatan, secara substansi yang merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Jadi sebenarnya secara substansinya adalah adanya perjanjian untuk membiayai persediaan dari perusahaan tersebut. Nah, ini ada juga namanya pendapatan kontrak. Ya, berdasarkan metode akuntansi, presentasi penyelesaian yang digunakan untuk kontrak jangka panjang, penjualan, dan laba kotor diakui saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya akrual yang terjadi dengan taksiran biaya penyelesaian total. Penjualan dan laba kotor disesuaikan secara prospektif berdasarkan revisi estimasi biaya kontrak total dan nilai kontrak. Taksiran kerugian dicatat saat dapat diidentifikasi. Klaim kepada pelanggan diakui sebagai pendapatan saat klaim dibayar. Jadi itu akan diakui sebagai pendapatan ketika klaim itu sudah dibayar. Jumlah piutang yang masih belum dibayar setelah setahun tidak signifikan. Nah, implikasi pengakuan pendapatan terhadap analisis laporan keuangan. Apa sih dampaknya? Pengakuan pendapatan merupakan titik kritis penentuan laba. Jadi semakin tinggi pendapatan, seharusnya semakin tinggi juga laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga harus ada metode yang memastikan bahwa metode tersebut mencerminkan realita ekonomi secara layak. Jadi jangan sampai ada biaya-biaya yang lupa untuk dimasukkan atau tidak dapat dimasukkan karena kesalahan metode yang kita gunakan. Nah, yang berikutnya adalah submateri yang berikutnya adalah berkaitan dengan beban tangguhan. Beban tangguhan ini mengacu kepada biaya yang telah terjadi yang ditangguhkan ya, karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode masa depan. Motivasi untuk menangguhkan biaya adalah agar dapat mengaitkan biaya dengan manfaat yang diharapkan. Motivasi ini mendasari kapitalisasi seluruh aktiva jangka panjang. Nah, apa saja sih sebetulnya contoh dari beban tangguhan? Coba kita lihat. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Jadi, teman-teman semua, aktivitas penelitian dapat bertujuan untuk menemukan sesuatu atau aktivitas pengembangan sebenarnya merupakan bagian dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak termasuk perubahan operasi saat ini, yang sifatnya rutin dan berkala, penelitian pasar dan aktivitas pengujian. Jadi kalau hari ini kita melakukan penelitian, itu dampaknya tidak bisa kita rasakan sekarang. Bisa jadi dampaknya akan dirasakan pada masa yang akan datang, 2 atau 3 tahun berikutnya. Nah, perlakuan akuntansi penelitian dan pengembangan ini, karakteristik dari aktivitas litbang ya, penelitian dan pengembangan ini menimbulkan kesulitan dalam akuntansi. Maka adanya kewajiban perusahaan untuk membebankan biaya litbang saat terjadi hanya biaya material, peralatan, dan fasilitas yang memiliki kegunaan alternatif di masa depan pada proyek litbang atau yang lainnya yang dikapitalisasi sebagai aktiva berwujud. Ya. Jadi dicatat itu ketika kewajibannya itu terjadi ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya material, peralatan, fasilitas yang memiliki kegunaan ya di masa yang akan datang, maka ini dicatat sebagai aktiva berwujud. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menganalisis penelitian dan pengembangan ini. Apa yang dapat kita asumsikan dengan aman adalah membebankan pengeluaran litbang menghasilkan neraca yang lebih konservatif. Kemungkinan hanya ada sedikit kejutan tidak enak dari aktivitas litbang yang dilakukan dengan perlakuan akuntansi saat ini. Namun, analisis kita harus menyadari bahwa dengan kurangnya informasi mengenai potensi manfaat, kita juga tidak menyadari akan potensi kerugian yang memaksa perusahaan untuk menghabiskan banyak dana pada proyek litbang yang sangat menjanjikan, namun kegagalannya tidak terelakkan. Jadi, ketika kita melakukan penelitian pengembangan ini betul-betul harus dikaji bahwa memang litbang ini akan bermanfaat di masa yang akan datang sehingga kita bisa meminimalisir biaya-biaya yang akan terjadi pada saat itu dan di masa yang akan datang. Nah, ada juga software ya teman-teman semua. Jadi pengembangan software komputer ini merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran aktivitas litbang yang biasa.
Pengembangan software untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas saat ini yang mengarah pada pendapatan saat ini dan masa depan. Kemudian ada juga biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri ekstraktif ya, seperti pertambangan, minyak bumi dan sebagainya ya, di mana secara layak ditaksir akan tertutup oleh penjualan sumber daya alam, akan dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang taksiran masa manfaat di masa yang akan datang ya. Kemudian akuntansi untuk industri ekstraktif ini adalah di mana dilakukan perlakuan successful effort ya. Ini mengarah pada biaya eksplorasi yang dikapitalisasi saat terjadi sampai jumlah maksimum tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh nilai sekarang cadangan perusahaan. Jadi dari biaya eksplorasi sampai saat ini yang dikeluarkan itu adalah perlakuan pada akuntansi industri ekstraktif. Nah, implikasi analisis industri ekstraktif ya, di mana sebetulnya kita bisa menggunakan dua metode yang digunakan ya, yaitu adalah akuntansi successful effort yang tadi saya jelaskan dan akuntansi full cost, di mana perusahaan dapat mengklasifikasi aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aktiva. Yang berikutnya adalah imbalan untuk karyawan. Jadi dampak dari sebuah perusahaan kan ini memiliki seorang karyawan ya, atau beberapa karyawan gitu. Nah, salah satu dampak yang akan terjadi adalah kita harus memberikan imbalan di luar dari gaji pokok yang diterima oleh karyawan tersebut. Kenapa? Karena hal ini disinyalir dapat meningkatkan kinerja si karyawan tersebut. Nah, jadi tekanan sosial, kompetisi, dan langkanya karyawan yang berbakat itu menimbulkan kompensasi tambahan untuk karyawan selain gaji saya sebutkan tadi. Beban yang dapat diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah pengakuan akuntansi dan akrual. Kompensasi tambahan lain karena yang sifatnya dapat berubah atau kontijen ya, tidak dapat sesuai dengan pengakuan akuntansi penuh atau tepat waktu. Nah, beberapa dari kompensasi tambahan beserta akuntansinya dijelaskan sebagai berikut. Jadi ada dua ya kompensasi tambahan yang bisa dilakukan pada karyawan. Yang pertama adalah kontrak kompensasi tangguhan. Ini merupakan perjanjian ya untuk membayar karyawan pada masa yang akan datang, dan ya tentunya dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah hak apresiasi saham ya, di mana ini berkaitan dengan hak atas sejumlah tertentu saham yang diberikan kepada karyawan. Jadi perusahaan selain memberikan gaji akan memberikan sejumlah saham kepada karyawan tersebut. Nah, yang pertama di sini kita bahas tentang opsi saham ya. Jadi kompensasi karyawan berbasis saham atau kadangkala yang kita sebut hak saham karyawan merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling terkenal. Kenapa paling terkenal? Karena ada banyak alasan. Yang pertama adalah kompensasi karyawan yang berbasis opsi saham ini akan meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan yang tentunya karenanya menyatukan insentif karyawan dan perusahaan. Jadi dia merasa punya kepemilikan pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sarana untuk menarik karyawan yang berbakat dan giat berusaha. Jadi semakin dia menunjukkan kinerja yang baik, maka dia semakin terikat dan memiliki saham pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah memberikan kompensasi pada karyawan tanpa perlu mencatat biaya ya. Ini jelas ya. Kita hanya memberikan saham ya, mungkin dengan harga tertentu yang di bawah pasar gitu ya. Dan ini tidak dicatat sebagai biaya pada perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah merupakan bentuk kompensasi karyawan namun tidak memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Jadi tidak mengganggu laju pertumbuhan arus kas pada perusahaan tersebut. Nah, adapun karakteristik kompensasi yang berbasis saham ini, kompensasi berbasis saham ini merupakan perjanjian kesempatan yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya bahwa karyawan dapat membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tertentu atau setelah melewati suatu tanggal tertentu di masa depan. Jadi, karyawan diberikan hak khusus untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut ya, tentunya dengan harga tertentu yang pastinya itu di bawah harga pasar yang berlaku pada saat itu.
Lalu apa dasar ekonomi kompensasi karyawan berbasis saham? Manfaat maupun biaya kompensasi karyawan berbasis saham antara lain ya. Jadi manfaatnya pertama, kompensasi karyawan ini berbasis saham adalah potensi kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari dampak insentif terhadap perilaku karyawan. Yang kedua adalah biaya kompensasi karyawan berbasis saham terletak pada potensi dampak ilusinya ya, yaitu terjadi saat eksekusi, di mana kompensasi karyawan berbasis saham memindahkan kekayaan dari pemegang saham kepada karyawan dengan mendilusi kepemilikan pemegang saham sekarang dalam perusahaan. Jadi seolah-olah sahamnya laku, padahal itu dimiliki oleh karyawan sendiri pada perusahaan tersebut ya. Nah, akuntansi dalam pelaporan kompensasi karyawan berbasis saham ini terdapat dua masalah akuntansi utama yang terkait dengan kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu ya terjadinya dilusi laba per saham. Jadi tadi saya jelaskan seolah-olah sahamnya laku padahal itu dibeli oleh si karyawan ya. Pengakuan biaya kompensasi karyawan berbasis saham, nanti akan terjadi biaya-biaya juga ya. Nah, kemudian analisis kompensasi karyawan berbasis saham. Biaya kompensasi karyawan berbasis saham merupakan biaya sesungguhnya, namun laba akuntansi tidak mengakui biaya ini. Meskipun dampak persentasenya tidak besar, jumlah absolutnya ini cukup besar ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kompensasi karyawan berbasis saham. Yang kedua, laba pro forma tidak mencerminkan dampak kompensasi karyawan berbasis saham. Yang ketiga adalah penting untuk memahami dampak yang tersembunyi dari kompensasi karyawan berbasis saham ya, yaitu dampak permanen yang ditaksir akan terus berlanjut ya. Yang terakhir adalah banyak perusahaan industri lain yang terkena dampak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan ini, contohnya tadi perusahaan Pfizer ya. Jadi teman-teman semua juga perlu hati-hati juga ya dengan kompensasi saham yang berbasis opsi saham ini gitu, karena bisa jadi juga akan menimbulkan biaya yang tidak kita duga ya. Mungkin bisa jadi terjadinya penurunan harga saham gitu ya, atau mungkin kerugian yang sifatnya tidak terlihat ya, atau dilusi tadi gitu. Nah, yang berikutnya adalah biaya bunga dan pajak ya. Jadi biaya bunga ini merupakan kompensasi atas penggunaan utang. Jadi ketika sebuah perusahaan atau siapapun deh yang menggunakan hutang dalam laju untuk memenuhi kebutuhannya, maka kita akan dihadapkan pada pembayaran bunga ya, biaya bunga. Bunga ini merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas jumlah uang atau pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh berbagai faktor, dan faktor terpenting adalah risiko kredit. Utang dapat dibayar dari peminjam. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, dan jangka waktu. Perhitungan bunga. Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan melalui utang, termasuk pada kasus obligasi, amortisasi diskon atau premium. Beban yang terkait dengan akun utang yang diamortisasi sepanjang masa pengeluaran utang akan menambah biaya bunga yang efektif. Kapitalisasi bunga ini ya diwajibkan sebagai bagian dari biaya aktiva yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan untuk digunakan sendiri, termasuk biaya yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan pihak lain dengan pembayaran di muka atau berkala. Di mana tujuan kapitalisasi bunga adalah yang pertama, mengukur biaya akuisisi aktiva, yang kedua, mengamortisasi biaya akuisisi. Ya, jadi dua aja ya tujuan dari kapitalisasi bunga ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menganalisis bunga tadi, biaya bunga. Jadi perhitungan laba per saham dilusian menggunakan jumlah saham yang beredar pada kondisi terjadinya konvensi utang yang dapat dikonversi. Lalu efek ini memberikan beban tambahan pada tingkat bunga melalui dilusi laba per saham. Bunga tidak mencerminkan biaya periode dan tidak perlu dikapitalisasi. Akuntansi kapitalisasi bunga masih belum jelas sehingga mengarah pada keragaman dalam prakteknya. Kemudian terkait dengan pajak penghasilan, ini merupakan biaya bisnis yang sifatnya adalah substansial. Pemahaman akuntansi pajak penghasilan akan berguna bagi kesuksesan analisis laporan keuangan. Nah, akuntansi untuk pajak penghasilan kita bisa menggunakan
Di sini ada penjelasan terkait dengan temporer dan permanen ya. Temporer itu sesuai dengan namanya merupakan perbedaan yang memiliki sifat temporer dan diharapkan dapat dibalik di masa depan. Perbedaan tersebut umumnya terjadi karena perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAP ya. Sementara ya kalau yang permanen ya merupakan perbedaan yang sifatnya permanen. Misalnya pendapatan bunga dari obligasi pemerintah daerah tertentu bebas pajak sehingga tidak dimasukkan dalam penentuan laba kena pajak. Sementara pendapatan ini dimasukkan saat penentuan laba GAP. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini ya. Ketika kita menggunakan temporer dan beban permanen ya. Oke, terkait dengan pajak tangguhan ya. Dasar penyesuaian pajak tangguhan adalah untuk mengaitkan beban pajak periode tersebut dengan laba sebelum pajak yang dilaporkan menurut GAP secara lebih baik. Dalam prosesnya, akuntansi atas pajak tangguhan menciptakan pos laporan posisi keuangan yang penting disebut aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan ya. Nah, lalu apa sih sifat liabilitas atau aset pajak tangguhan ini? Secara umum ya, liabilitas atau aset pajak tangguhan ini menjelaskan yang pertama, liabilitas pajak tangguhan laba GAP lebih besar dibandingkan laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih rendah dalam persen laba GAP, sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan relatif lebih tinggi dalam persen laba GAP. Kemudian yang kedua adalah aset pajak tangguhan laba GAP lebih kecil dibandingkan laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih tinggi sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan relatif lebih rendah. Lalu bagaimana akuntansi untuk pajak tangguhan ini? Akuntansi untuk pajak tangguhan menurut GAP maupun IFRS cenderung sama, yaitu menggunakan pendekatan aset dan liabilitas yang berfokus pada pos-pos laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Itu teman-teman berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi kembali nanti di kesempatan yang lain. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.